salah satu kewajiban kita pula, yaitu thalabul ilmi, menuntut ilmu. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita di pagi hari ini, mulai dari bangunnya kita, langkah kaki kita, hadirnya kita ke masjid, salat kita dan seterusnya, dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sejenak pada pagi yang cerah ini kita mengupas kembali tentang salah satu fenomena yang kita hadapi bersama, fenomena yang sesungguhnya pernah juga terjadi sebelum kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah fenomena kehidupan sosial yang dulu pernah terjadi dan sekarang kembali terjadi. Apa itu? Yakni yang kita kenal dengan istilah al-jahiliyah. Dulu sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, zaman itu dikenal dengan zaman jahiliyah. Jahiliyah dalam arti bahasa artinya jahula yajhulu jahala, artinya bodoh. Pertanyaannya adalah, apakah sebelum Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, manusia waktu itu, masyarakat waktu itu, bangsa waktu itu bodoh-bodoh semua atau enggak? Ternyata kalau kita lihat konteksnya, justru pada zaman sebelum Nabi lahir, mereka tidaklah bodoh-bodoh amat. Mereka bukan kelompok manusia yang nggak ngerti apa-apa. Mereka bukan golongan kaum yang benar-benar nggak punya ilmu, bukan. Buktinya waktu itu, sebelum baginda Rasul lahir, sudah dikenal dengan namanya sastrawan dan pujangga. Berarti hebat. Bahkan konon di pasar Okal di pinggiran kota Makkah, di pasar Dumujnamar, dan pasar-pasar yang lain, setiap hari Jumat, orang Arab itu punya hari besarnya hari Jumat. Sehingga sekarang juga kalau orang libur sekolah hari Jumat, orang Arab. Konon setiap hari Jumat diadakan kontes membaca puisi, syair dan kalimat-kalimat sastra di setiap pasar-pasar mereka. Siapa yang syairnya bagus nanti dapat hadiah. Lagi pasar Uka, Bemujas dan seterusnya, setiap Jumat diadakan lomba puisi, lomba syair. Siapa yang syairnya paling indah, siapa yang syairnya paling bagus dari estetika dan sastranya, dialah yang akan dinobatkan sebagai pujangga hebat di waktu itu. Sampai-sampai kemudian pada gilirannya kumpulan sastra dan puisi orang-orang atau pujangga-pujangga Arab yang dikenal dengan al-mu'allaqatus sab'ah. Ada 7 kumpulan sastra orang Arab yang kemudian karena bagusnya, karena tata bahasanya yang mantap, digantungkan di Ka'bah sebagai bentuk penghormatan. Dikenal dengan al-mu'allaqatus sab'ah. Ada namanya Nabi Ra'abudyami, ada namanya Umrul Khais, ada namanya Antara bin Sabbab, ada Abdullah bin Rawaha, ada Hasan bin Thabit dan seterusnya. Ini adalah deretan kumpulan-kumpulan pujangga Arab yang waktu itu sudah hebat. Bodoh. Oh, berarti bukan itu yang dimaksud dengan bodoh. Yang kedua, di zaman itu, zaman sebelum Rasulullah lahir, sudah dikenal orang-orang yang piawai dagang, kalau bahasa kita bisnis. Ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i wal shayf. Ada tradisi mereka melakukan ekspedisi dagang. Ketika bulan panas atau musim panas, mereka dagang kira-kira ke Syam. Ada
asyita as-saif. Asyita itu musim panas. Kalau musim panas mereka dagang dari kota Makkah ke Yaman. Pergi dagang ke Syam. Kita ingat cerita baginda Rasul waktu kecil diajak pamannya Abu Thalib dagang dari kota Makkah ke Syam. Jadi dalam 1 tahun mereka punya musim 4, 2 musim diantaranya musim panas dan musim dingin, ada musim gugur dan musim semi. Ketika musim panas kebiasaan orang Makkah, karena di Makkah panas luar biasa, mereka pergi dagang jual beli ke Syam yang relatif lebih dingin. Dari Syam pulang berbulan-bulan, pulang ke Makkah, bawa dagangan pulang untuk dijual di kota Makkah. Ketika musim dingin, karena di Makkah dingin, maka ada negara wilayah yang relatif hangat, itu di Yaman, selatan Saudi sekarang. Itu mereka pergi dagang ke sana, pulangnya barter bawa dagangan untuk dijual di kota Makkah. Mereka jago dagang. Oh, berarti mereka orang bodoh. Hitung-hitungannya. Ahli nujum, ahli astronomi sudah dikenal di era itu. Mereka tepat memperhitungkan peredaran bumi dan bulan untuk melakukan sebuah ritual keagamaan. Kalau bukan oleh orang yang ahlinya tentu tidak bisa. Yang keempat, mereka ahli yang namanya khurafah. Khurafah itu adalah orang bisa mengetahui jejak langkah itu, ini punya siapa. Oh ini fulan, oh ini putranya fulan, ini kakinya mirip-mirip. Udah pintar zaman dulu. Lantas kenapa mereka yang pintar-pintar semacam itu kemudian dalam konteks sejarah dikenal jahiliyah? Apakah yang dikenal jahiliyah itu karena tidak bisa baca tulis? Oh berarti bukan, mereka jago puisi. Apakah bodoh itu mereka tidak pintar hitung-hitung? Oh bukan, mereka ahli dagang, ahli bisnis dan seterusnya. Lantas apa yang dimaksud dengan jahiliyah di zaman itu? Terus dan apa hubungannya dengan jahiliyah di zaman kita? Yang pertama yang dimaksud dengan jahiliyah sebagai sebuah istilah yang pernah disebutkan oleh Al-Quranul Karim, afa hukmal jahiliyah yabghun. Apakah hukum orang-orang jahiliyah itu akan diikuti oleh mereka-mereka yang nggak kenal petunjuk Allah? Ternyata jawabannya ada 2. Yang dimaksud dengan al-jahiliyah dalam hal ini adalah yang pertama, al-jahiliyah fil aqidah, al-jahiliyah fil tauhid, al-jahiliyah fil iman. Bodoh dalam aspek akidah, tauhid, keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas kenapa mereka dibodoh dalam sholat? Dibilang bodoh dalam soal akidah. Apakah mereka nggak kenal Tuhan? Oh enggak, mereka kenal. Sebab agama yang diwarisi oleh kaum jahiliyah adalah agama yang telah diwariskan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang sampai ke Jazirah Arab, yang ajarannya adalah tauhid, mengesahkan Allah. Tetapi dalam perjalanan waktu kemudian, karena adanya percampuran budaya, percampuran komunitas manusia, masuklah Nasrani, masuklah Majusi, masuklah Yahudi, sehingga kemudian akidah orang-orang kafir Quraisy hari itu, jahiliyah Quraisy saat itu, tidak lagi murni bertauhid kepada Allah. Akhirnya sebagian menganut Majusi yang menyembah api, sebagian menganut Nasrani yang yang mengakui Tuhan mereka Trinitas, dan kemudian Yahudi yang menganggap Allah punya anak bernama Uzair dan seterusnya. Tidak lagi monoteisme, tidak lagi ajaran tauhid, tapi sudah politeisme, punya Tuhan yang beragam macam-macamnya. Sehingga sesungguhnya mereka mengenal Tuhan yang Allah itu satu, hanya kemudian menjadi melenceng, kemudian berubah akidah. Bukan mereka tidak pernah agama bin Hanif, bukan mereka tidak pernah mengenal agama yang mengajarkan tauhid bahwa Allah itu esa, Allah itu tunggal. Mereka kenal, tapi pengenalan mereka terhadap ajaran ketuhanan ini kemudian dibelokkan karena adanya percampuran akidah. Yang pertama. Yang kedua, terkait dengan kebodohan di bidang akidah, mereka mengenal Allah tunggal, sepakat, tetapi kemudian cara beribadahnya mereka bukan lagi menyembah Allah yang tunggal, tetapi mereka kemudian mengenal Allah yang tunggal, tapi ibadah yang mereka sembah itu bukan lagi Allah. Maka zaman dulu jahiliyah sudah dikenal tradisi orang menyembah arwah.
mati, kata mereka belum mati, masih di situ untuk menghormati sesepuh leluhur mereka, akhirnya disembah di kuburan. Bahwa hari ini ada orang pagi-pagi buta tengah malam duduk di kuburan nyembah-nyembah, itu bukan cuma ada di hari ini, di zaman Rasulullah belum lahir sudah ada. Ini adalah tradisi jahiliyah. Yang kedua, menyembah pohon besar. Aneh-aneh. Sebab kalau ngomong soal Arab zaman dulu, bahkan zaman sekarang barangkali di Saudi Arab, nyari pohon gede susah. Sekarang agak ada budidaya pohon besar lah. Kalau dulu-dulu tradisional nyari pohon yang besar sulit. Sehingga kata orang Arab kalau ada pohon besar, pohon keramat. Selain buat ngadem, buat neduh, akhirnya pohon gede ini dianggap aneh. Lain, akhirnya kemudian dikeramatkan, disembah. Hari ini pun ada orang lewat di pohon gede, rendah, nggak ngadem tapi nyembah bakar minyak, Muhammad Khalid di bawah. Ada sebelum kita lahir, bahkan sebelum Rasulullah lahir sudah ada model begini. Yang ketiga, mereka senang mendatangi dukun-dukun, kahin, paranormal, ahli nujum. Sebelum orang Indonesia kenal, orang jahiliyah sudah mengamalkan dulu. Dikit-dikit mau ngapa-ngapain ke paranormal, dikit-dikit mau ngapa-ngapain ke ahli nujum, dikit-dikit mau ngapa-ngapain nanya orang yang katanya. Hari ini pun terjadi di negeri kita, dan oleh orang Islam pula, dan seterusnya dan seterusnya. Artinya bahwa mereka dianggap bodoh dalam bidang akidah karena mengakui bahwa Allah itu sejatinya esa, tetapi cara beribadah menyembahnya tidak lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang parahnya dan paling terkenal dalam tradisi Arab, mereka menyembah yang namanya asnam, sanam, berhala. Bahkan konon setiap rumah orang jahiliyah dulu, setiap rumah paling tidak minimal punya satu berhala. Maka dalam sirah Ibnu Hisham disebutkan, wa awwalu ma yamsahu qabla al-khuruji minal bait as-sanam. Ini tradisi. Wa awwalu ma yamsahu bihi, hal pertama yang diusap-usap oleh orang jahiliyah qabla al-khuruji minal bait, sebelum keluar dari rumah, adalah berhalanya. Mungkin kalau bahasa kita ngomong kali orang berhala aneh mau keluar nih, mau dagang ya, mudah-mudahan rezeki aneh lancar ya, ente di rumah baik dah, ngomong begitu. Diusap, syariatnya diusap. Wa awwalu ma yamsau bi qabla ayadkhulul baita, dan hal pertama yang mereka usap sebelum masuk rumah berhala. Sama berhala, thank you, aneh udah pulang nih sore hari, alhamdulillah. Apa kalah pula kalau orang jahiliyah, duit aneh udah banyak nih, thank you dan seterusnya. Diusap. Apa hubungannya orang keluar rumah masuk rumah ngusap segala berhala? Bukan sekedar ngusap, tapi mereka punya sebuah keyakinan bahwa berhala itulah Tuhan yang bisa memberikan doa dan hoki, keberuntungan. Diusap caranya. Hari ini ada usap apa? Budaya tradisi jahiliyah ini yang dulu terjadi hari ini kembali terulang. Itu satu. Yang kedua, mereka dikatakan jahiliyah bodoh adalah jahiliyah syariah. Bodoh dalam hukum, aturan. Mereka tidak menggunakan aturan Allah, aturan Tuhan, tetapi yang dipakai adalah aturan manusia. Apakah mereka tidak kenal? Kenal. Haji misalnya. Haji adalah peninggalan ritual ibadah yang diwariskan oleh Nabiullah Ibrahim Khalilullah Ibrahim alaihissalam, yang sampai ke Jazirah Arab dan diikuti oleh umat-umat setelah baginda Ibrahim, termasuk orang jahiliyah. Mereka tetap haji. Sayangnya ketika haji sudah berubah.
Kalau haji kita ini bacaannya kan sama sebetulnya, benar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Itu bacaan kita. Bacaan mereka beda tipis. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik lak la syarika lak illa huwa lak. Ada kalimat labbaik Allahumma labbaik, kami penuhi panggilanmu ya Allah. Ngomong begitu. Tiada sekutu bagimu kecuali ini berhala yang aku tempel, itulah sekutu bagimu. Kalau kita labbaik la syarika lak, kami penuhi panggilanmu, tiada sekutu bagimu sama sekali ya Allah. Sama sekali kalau kita. Kalau mereka la syarika lak illa huwa lak, enggak ada sekutu bagimu kecuali ini. Berhala-berhala yang kami taruh. Kenapa? Karena ternyata konon menurut riwayat, ketika mereka sedang tawaf 7 kali mengelilingi Ka'bah, ada tradisi bawa Tuhannya tawaf. Caranya mereka bawa Tuhan dari rumah, orang Tuhannya patung, ditenteng, jadi enak tuh, Tuhan bisa ditenteng. Ditenteng Tuhannya, tempelin di Ka'bah, ngapain? Agar nanti tawafnya dia ngelilingi Tuhannya. Jadi lebih resep kalau kira-kira tawaf itu bukan hanya Ka'bah, tapi Tuhan juga dikelilingin. Bahkan konon di sekitar Ka'bah itu lebih dari 360 patung berhala yang ditaruh, bahkan sampai tidak muat. Karena Ka'bah sebesar apa sih orang Arab jahiliyah kalau mau tawaf rame-rame bawa Tuhan masing-masing, nggak muat itu Ka'bah. Karena mereka berebut nempelin Tuhannya di Ka'bah, di dinding Ka'bah. Semakin bisa nempel semakin oke. Celakanya ada pernah riwayat mengatakan saking penginnya orang, suatu ketika ada orang pengusaha Yaman ketika mau berdagang ke Saudi Arabia atau ke Mekah, sama tradisinya jahiliyah, dia dari Yaman jauh-jauh ke Makkah Al-Mukarramah bawa Tuhannya biar hoki. Diangkutlah itu Tuhan dengan unta. Ada cerita Tuhan naik unta zaman dulu tuh, orang jahiliyah bodoh. Dibawalah untuk bawa hoki Tuhan dari Yaman ke Makkah. Begitu sampai Makkah, dia bilang, apes saya jauh-jauh dari Yaman pengen bawa Tuhan saya biar nempel di Ka'bah, nggak kebagian tempat. Apa yang dilakukan oleh pengusaha ini? Akhirnya dikasih tahu oleh orang Makkah, Tuhan percuma anda bawa Tuhan jauh-jauh dari Yaman, nggak muat lagi di Mekah. Orang Mekah sudah nempelin semuanya. Terus ya sudah, anda pesan saja Tuhan yang lebih kecil biar bisa masuk di dinding Ka'bah. Dia cari tukang pahat di pinggiran kota Makkah, dia pesen, bang tolong bikinin saya Tuhan yang bagaimana, yang kira-kira kalau ditempelin di Ka'bah muat. Maksudnya udah penuh tuh dinding Ka'bah, terus bikinin Tuhan saya sekecil-kecilnya. Tuhan dikecil-kecilin, maksain bikin Tuhan yang penting biar kecil, yang penting Tuhan masih bisa nempel di Ka'bah. Kan orangnya bodoh dari sisi keyakinan tadi. Kembali yang kedua, jahiliyatu fi syariah, mereka itu bodoh dalam hal hukum, tatanan aturan. Misalnya kita punya sejarah yang menerangkan bahwa ada kebiasaan mereka yang disebut dengan wa'dul banat. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Atas dasar dosa dan kesalahan apa anak-anak kecil di zaman itu dibunuh, dikubur hidup-hidup. Bi ayyi dzambin qutilat, Quran yang berbicara. Tradisi mereka mengubur hidup-hidup anak yang terlahir kalau itu putri. Kenapa? Satu, merasa malu dan khawatir jangan-jangan nanti kalau kalah perang anak putrinya ditawan orang, dijadikan budak. Terhina kalau punya anak putri ditawan jadikan budak pemuas nafsu. Enggak mau. Mereka happy, bangga kalau punya anak laki-laki bisa diajak berantem perang. Karena orang Arab punya tradisi perang zaman itu jahiliyah. Kalau bangsa kita barangkali perang rebutan lapak dan parkiran. Zaman dulu sama. Orang Arab punya tradisi hobi berperang gara-gara rebutan area antara satu kabilah dengan kabilah yang lain. Ada kabilah Al-Ghifar, ada kabilah yang lain-lain macam-macam. Tradisi-tradisi ini yang kemudian menjadi sebuah kebiasaan buruk sehingga akhirnya melahirkan tradisi wa'dul banat, mengubur hidup-hidup
anak yang lahir kalau perempuan. Sekarang ada tidak? Banyak. Kalau dulu orang jahiliyah anak kecil baru lahir perempuan dikubur hidup-hidup. Kalau zaman Nabi Musa atas perintah Fir'aun siapapun yang melahirkan anak putra dibunuh hidup-hidup, takut nanti jadi musuhnya Fir'aun. Ya kan? Kalau hari ini jahiliyahnya sudah luar biasa. Mau laki mau perempuan, ada anak subuh-subuh lahir masukin kardus dibuang ke kali mati. Nggak dikubur tapi dimatiin juga. Nemuin kita bayi di bak sampah jenis kelaminnya laki-laki, tali pusarnya masih nempel, dimatiin sama orang tuanya. Alasannya hanya karena hubungan gelap. Waktu hubungan mati lampu barangkali. Dulu mereka membunuh dengan sebuah prinsip yang kuat. Kalau hari ini orang dengan mudahnya membunuh anak darah dagingnya, anak kandungnya hanya hasil hubungan gelap, malu dan aib seterusnya, dia bunuh. Ada yang dimutilasi, dibuang ke bak sampah, ke got. Ini kan jahiliyah luar biasa. Tidak pandang jenis kelamin, mau laki kek mau perempuan kek, yang penting lahir membuat malu keluarga, akhirnya dibunuh. Wa'dul banat, mengubur hidup itu, membunuh anak yang masih tak berdosa hanya lantaran aib. Hari ini sudah mulai merajalela di kita. Siapa mereka yang melakukannya? Mereka lah orang jahiliyah, ngakunya Islam, KTP-nya Islam, tahu-taunya wataknya watak jahiliyah. Yang kedua, contoh minum khamr. Orang Arab itu paling hobi, jahiliyah dulu hobi minum arak, minum khamr. Bahkan mereka semakin banyak minum khamr, semakin gak mabuk, semakin banyak dia bisa minum, semakin hebat, semakin diakui sebagai jawara. Tapi orang dulu, jahiliyah zaman dulu, nggak kenal hukum, yang khamr yang haram saja disikat, main lomba-lombaan. Tapi zaman dulu jahiliyahnya masih tradisional. Apa? Orang dulu maboknya masih hanya dengan anggur, dengan arak. Anggur yang difermentasikan sekian lama menjadi arak diminum, cuka yang kelamaan menjadi arak diminum, mabok. Mereka bangga dengan maboknya. Semakin jadi kepala suku makin sering maboknya. Dulu jahiliyah. Hari ini ada nggak orang mabok? Banyak. Orang kita hari ini jahiliyah maboknya lebih parah. Orang punya otak mabok, yang penting apa saja dibikin bisa mabok. Mau beli minuman keras nggak punya duit, akhirnya beli Sprite rame-rame, dioplos sama bodrek dan seterusnya, sama spiritus kalian. Akhirnya kenapa? Yang penting mabok. Habis mau beli Martin mahal, mau beli itu vodka nggak dijual di sini, udah beli apa saja campur oplos, mabok. Yang penting mabok. Sudah gitu yang lebih keren lagi, mabok berjamaah, sehingga mabok berjamaah oplosan, tewasnya juga berjamaah. Orang hari ini berpola pikir apa saja yang penting, kalau orang tukang mabok apa saja yang penting bisa dibikin mabok. Daun dilinting ganja mabok, pil ekstasi ini pam BK dibeli satu ini 400.000, yang penting mabok. Sudah lebih modern, lebih canggih, lebih variatif. Dulu sederhana orang mabok. Dan dulu orang mabok nggak pernah di pinggir jalan. Kumpul perkabila, habis perang rame-rame menang mabok, sudah mabok sampai beler di situ, di tempat itu. Coba kalau kita dulu orang kampung, kalau mabok sempoyongan jalan di pinggir jalan, bari nantang siapa berani sama gua, tonjok orang, tusuk orang. Orang kita mah jahiliyahnya lebih parah, mabok. Itu dari sisi hukum. Orang dulu cara berpikir mencari nafkah itu, orang jahiliyah tidak pernah menggunakan pendekatan hukum halal dan haram. Maka di sana nggak kenal ini wilayah kamu, ya sudah. Orang dulu yang penting saya bisa kuasai itu wilayah, ya sudah saya sikat. Yang penting saya dapat wilayah untuk bisnis dan seterusnya. Tetapi mereka masih menggunakan pemikiran kalau itu merugikan kabilahnya nggak jadi.
Kalau kita hari ini lihat, ada potongan-potongan jahiliyah dalam urusan tanah misalnya, sudah mau tanah orang kayak dipatok, tanah bertuan kayak sertifikat double, udah, maka tanah bodong itu banyak sekali, misalnya sertifikat double juga banyak sekali, hak orang diambil. Sampai tetangga saya ngeluh ke saya, Pak Ustadz, itu perasaan tanah saya itu sekian ratus meter, terus berkurangnya hampir 50 meter. Kenapa? Dipaculin tetangga saya batasnya 50 meter lebarnya, dalamnya ambil sedalam-dalamnya bumi berapa, itu dihitung oleh Allah. Lah, singkat kata singkat cerita, apa yang ingin saya sampaikan dan seterusnya, ternyata jahiliyah itu yang dimaksud bodoh bukan bodoh tidak ngerti baca tulis, tetapi bodoh dalam aspek akidah dan dalam aspek hukum. Yang kedua, ternyata jahiliyah itu bukan hanya sebutan yang pantas untuk sebelum zaman Nabi lahir, karena jahiliyah itu karakter, jahiliyah itu sifat manusia yang dia bisa terulang kembali, terjadi kembali di tempat yang berbeda, di zaman yang berbeda. Kalaulah dulu jahiliyah terjadi sebelum zaman Rasul, kebodohan itu terjadi sebelum zaman Rasul, hari ini kebodohan model tadi juga terjadi di zaman kita, juga di negeri kita, bahkan lebih parah dari itu. Fenomena orang tidak memperhatikan halal haram di negeri kita sudah luar biasa, sudah luar biasa. Maka sering saya katakan, hari ini banyak fenomena jahiliyah dalam urusan nafkah. Orang yang cari nafkahnya tidak lagi penting halal atau haram, yang penting sejahtera, yang penting dapat duit, yang penting bisa makan. Halal haram nomor sekian, itu watak jahiliyah. Tanah orang disikat, duit negara diembat, terjadilah koruptor-koruptor di mana-mana. Yang celakanya koruptor kita ini memang luar biasa sadis, tapi nggak punya rasa berdosa. Koruptor diperiksa KPK 19 jam, ditetapkan tersangka, dipakein baju oranye tahanan KPK, begitu keluar gedung KPK dada-dada bari senyum. Kan luar biasa itu, setan kan pada senyum kan. Apalagi yang pejabat, semakin tinggi jabatannya semakin senyum. Luar biasa orang kita, itu watak jahiliyah. Man adnaba dzamban wa huwa yadhak, barang siapa yang melakukan dosa di dunia, jelas-jelas dosa, kok masih sempat tersenyum, ingat di akhirat nanti jangankan tersenyum, biasa saja nggak bisa, dia akan berjalan dengan tangisan air mata karena penyesalan. Jadi dibalik oleh Allah. Biarin tuh koruptor-koruptor pada senyum-senyum, tukang judi senyum-senyum, main gaple juga pada senyum-senyum. Makanya saya heran, Pak, di kampung saya masih ada orang main gaple, main remi pakai duit di gardu ronda tuh. Kalau ada ustadz mah enggak, kalau ada kiai lewat mah enggak. Begitu kiai ceramah keluar daerah udah main lagi tuh. Biasa tuh orang-orang jahiliyah begitu. Yang pertama mereka main judi, main gaple, saya bingung Pak lihatnya. Itu kartu gaple berat apa enteng Pak? Kartu gaple berapa kilo kira-kira? Tapi ketika ngangkatnya mas, itu kan orang PA Pak. Kartu gaple kan enteng itu, enteng banget. Saya pernah pegang itu, ya kertas doang kan. Tapi ngangkatnya kayak ngangkat 2 kilo. Kan luar biasa itu orang. Emang jahiliyah itu orang, udah nggak waras otaknya. Sudah gitu main gaple, judi di gardu pinggir jalan, kelihatin orang banyak, ketawa-ketawa, padahal ketahuan dosa itu. Senyum-senyum, bang, ngapain? Gaple, senyum. Itu watak jahiliyah, nggak merasa nggak berdosa kayak orang dulu. Itu. Kembali ke persoalan kita. Jadi yang menjadi sorotan kita adalah jahiliyah itu bukan hanya milik zaman dulu. Jahiliyah sebagai sebuah watak manusia bisa terulang kembali di tempat dan di zaman yang berbeda seperti di tempat kita. Bahkan jahiliyah hari ini di kita, di era modern ini,
lebih fantastis dan lebih luar biasa dibandingkan dengan jahiliyah model zaman dulu. Kemaksiatan, kemungkaran dan lain sebagainya. Prostitusi di kita, mohon maaf, apalagi di Depok. Di Depok hari ini disinyalir apartemen-apartemen residen-residen itu yang dibangun hari ini di mana-mana di Margonda dan sekitarnya, sudah ada indikasi modus-modus orang dijadikan tempat prostitusi. Itu kalau digerebek, mohon maaf, pasti ada ketemu sekian banyak. Bagi mereka pasangan kumpul kebo yang tidak mau menikah, lebih senang enjoy dengan kumpul kebonya. Sampai saya bingung, orang maunya kumpul sama kebo. Luar biasa terselubungnya. Kalau dulu ketahuan, Pak, jahiliyah zaman dulu tempat prostitusi itu sudah ketahuan. Oh, di pojokan anu tempat prostitusi, oh di tempat anu tempat jablay kalau bahasa kita mah. Sehingga orang Arab dulu yang pengen melampiaskan hawa nafsunya dengan orang-orang, mohon maaf, yang PSK itu, sudah ada PSK, Pak, itu datangnya jelas. Seperti kayak di Surabaya itu ada doli itu, jelas dimonitoring oleh penguasa wilayah. Tapi hari ini tempat prostitusi tidak lagi jelas, tidak lagi kelihatan. Lewat apartemen, hotel, di mana-mana tempat prostitusi, perselingkuhan mesum dan seterusnya. Bahkan di dunia maya sekarang menjadi ajang transaksi prostitusi dan seterusnya. Luar biasa. Yang herannya bukan surut, malah meningkat luar biasa. Apa sebabnya? Sesuatu yang mengerikan, yang berbahaya, bukan semakin terkendali tetapi semakin liar dan meningkat. Ini adalah indikasi bahwa hari ini umat Islam, karena mohon maaf saya katakan umat Islam, karena mereka-mereka yang jablay-jablay itu ternyata KTP juga muslim, Pak. Razia-razia di hotel, kalau ketemu namanya, mohon maaf, disebut namanya Masya Allah, astagfirullah, nama-nama muslim, Arab lagi. Artinya apa? Kayak misalnya yang di Indramayu tuh, yang tewas nenggak minuman keras miras oplosan, lah itu muslim semua itu. Yang judi muslim, yang oplosan muslim, yang jablay muslim, yang korupsi ya muslim juga. Artinya apa? Ada degradasi moralitas, penurunan akhlak yang awali disumberi dengan menurunnya tingkat kualitas keimanan dan akidah. Itu yang menyebabkan orang menjadi masuk pada jurang kejahiliahan. Semakin dangkal akidahnya, semakin orang jahiliyah. Misalnya, orang yang korupsi itu bukan tidak kenal hukum halal haram, Pak. Yang anehnya itu koruptor-koruptor, maling-maling yang dipenjara, begitu dipenjara ya pada rajin sholat juga. Artinya memang mereka kenal Islam, kenal agama. Ketika mereka nyolong, korupsi dan seterusnya, disitulah sesungguhnya keimanan mereka yang sudah pada level terendah, yang mengakibatkan mereka berperilaku jahiliyah, bodoh. Jadi kalau hari ini ada orang mengaku saya muslim, saya mukmin, potongannya orang tapi kelakuannya jahiliyah, itu enggak beda jauh dengan zaman dulu, Pak. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini apa yang ingin saya sampaikan, kenapa tema ini saya angkat? Karena hari ini sesungguhnya kita sedang dilingkupi, sedang diterpa era jahiliyah yang luar biasa. Yang menjadi sulit buat kita adalah di saat kita sedang bahasanya mengikuti arus perkembangan zaman yang sangat cepat, globalisasi, teknologi yang semakin canggih, kemajuan infrastruktur dan seterusnya. Kita sedang hanyut dalam kemajuan dan perkembangan ini, tapi sayangnya sebagian kita kemudian tidak sadar betul bahwa sesungguhnya di balik percepatan arus globalisasi ini juga ada percepatan terjadinya tsunami akidah.
Betapa banyak anak-anak kita yang hari ini lebih senang main gadget daripada ngaji, Pak. Ini adalah warisan dari budaya jahiliyah. Anak kecil aja 2 tahun main HP pinter banget, Bu, ya Bu ya. Maknya malah nggak ngerti. Ma, tolong ajarin SMS, nggak ngerti maknya. Anak kecil nonton TV nggak ada sudahnya. TV dari A sampai Z diputer-puter, kartun sinetron, termasuk wayah waktu sholat. Hari ini jahiliyah sudah menghinggapi kita. Sumbernya adalah kedangkalan akidah dan keimanan. Orang kalau imannya kuat, mau zaman model kayak apa, tetap ibadahnya kuat. Orang kalau imannya kuat, godaan apapun tetap saja nggak ngaruh. Mari kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa latajidanna aktsarahum syakirin. Kata Allah. Jadi ketika setan itu sudah dinobatkan Allah sebagai makhluk terkutuknya Allah lantaran dia nggak mau sujud sama Adam, seperti surah Al-Baqarah, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam, sujudlah malaikat. Ada yang bangkang, iblis namanya. Iblis itu, Pak, raja setan. Jadi setan itu dari bangsa jin. Bangsa jin yang durhaka kepada Allah, jadilah setan. Karena maksiat, durhaka, nggak mau nyembah Allah. Karena masih ada jin yang mau taat kepada Allah, jin muslim. Nah, raja setan ini namanya iblis. Itulah yang disebut Al-Baqarah. Illa iblis, kecuali iblis aba, enggan dia sujud sama Adam. Dia bilang, bagaimana aku sujud kepada Adam, aku kan dari api, Adam kan dari tanah, muliaan juga saya. Wastakbaro, dan dia sombong. Jadi kalau hari ini ada orang enggan sujud sama Allah, terus dia merasa sombong di hadapan Allah, ini adalah warisan sifat iblis. Karena iblis tidak mewarisi bentuk, tapi iblis mewariskan sifat. Ketika dinobatkan sebagai makhluk terkutuk, akhirnya iblis balas dendam. Dia katakan kepada Allah, Rabbi bima aghwaytani la'aghwiyannahum fil ardi wa la'uzayyinanna lahum wa la'aghwiyannahum ajma'in. Rabbi bima aghwaytani, ya Allah, lantaran engkau telah mengutuk aku, kata iblis, la uzayyinanna lahum, aku akan buat di dunia ini semua menjadi indah bagi manusia. Jadi ada keindahan-keindahan yang sesungguhnya tidak murni indah, tapi keindahan-keindahan yang dibuat oleh setan sebagai sebuah jebakan untuk manusia. Wala ughwiyannahum, dan aku akan perdaya mereka dengan keindahan tadi ajmain semua. Jadi kita memang hari ini sedang ditarget oleh setan dengan keindahan globalisasi. Baju-baju mode-mode ibu itu modis-modis hari ini. Kata orang, waduh, masya Allah, itu orang perempuan cakep amat ya, pakai jilbab. Tapi bayangkan bapak-bapak sekalian, bagaimana apanya yang cakep, dia pakai jilbab rapat, masya Allah, celananya ketat. Kata orang, oh indah tuh, cakep. Indah, kata setan. Memang indah di mata laki-laki, tapi sejatinya itulah jebakan setan. Pakai jilbab cakep-cakep rapot, kemudian jilbabnya dibegini, lehernya, mohon maaf, hari ini maka orang banyak kemudian tertipu dengan keindahan-keindahan wanita. Wanita sendiri tertipu dengan pakaian, dipikir yang semakin modis semakin bagus, semakin berakhlak. Ternyata tidak. Sekarang masya Allah potongan jilbab macam-macam, sampai nggak bisa ngitung kita. Fungsi jilbab beralih, jilbab sebagai penutup aurat, sekarang jilbab menjadi pemikat hati laki-laki. Indah, disitulah setan bermain. Maka jangan heran hari ini, mohon maaf Bapak Ibu,
Gadis-gadis kita yang berjilbab kelihatannya indah, tapi akhlaknya mereka luar biasa. Mohon maaf, saya ingin kata, saya ini dosen di UIN, mahasiswa saya UIN jilbaban semua. Orang yang nggak tahu, ini nggak perlu saya buka aib untuk mengingatkan kita. Orang berpikir mahasiswa UIN jilbab solehah semua. Naudzubillah, bapak-bapak perkumpulan di kos-kos anak-anak UIN sudah nggak bedanya dengan anak-anak yang lain. Saya nggak nyebutin kamus lain lah. Perkumpulan bebas antara laki-laki dan perempuan sudah hal yang biasa. Itu mereka pakai jilbab. Sampai-sampai saya ingin berniat mundur keluar ngajar. Ngapain saya ngajar orang-orang begini? Kelihatannya tampilannya cakep, tapi akhlaknya luar biasa bejat. Itu bukan omong kosong. Itu yang kelihatan, Bapak Ibu. Bagaimana nggak kelihatan? Oleh karena itu jahiliyah hari ini sudah luar biasa modusnya, sudah luar biasa perkembangannya. Kalaulah mungkin kita produk lama lah mungkin yang nggak kena imbasnya, tapi anak-anak kita lebih seneng pegang HP daripada pegang qiraati, daripada pegang juz amma, daripada pegang kitab agama aja, doa-doa. Kan ada di HP lain, buka di HP ternyata yang dibuka kan bukan, belum tentu. Apalagi orang tuanya. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, kesimpulan yang ingin saya sampaikan bahwa hari ini kita sedang mengalami godaan luar biasa. Mari kita ingat apa yang harus kita jadikan pelajaran. Ketika zaman jahiliyah sedang hancur-hancurnya, datanglah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyelamatkan umat manusia. Itu dulu. Lantas kalau di kita kembali, kalau kita hari ini sudah dihajar habis-habisan oleh dengan fenomena jahiliyah, maka satu-satunya jalan yang menyelamatkan kita adalah kita kembali ke ajaran baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana beliau mengajarkan mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Kalau hari ini kita tidak kembali kepada ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memperdalam agama kita, memperkuat akidah kita, ngajarin akidah kita, anak-anak kita, maka bukan lagi kita selamat, tapi kita akan tertindas oleh zaman. Oleh karena itu mari melalui forum atau majelis yang singkat ini, mari saya mengajak pribadi saya dan ibu-ibu bapak-bapak sekalian, kita kembali lagi berpegang teguh kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala, ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat bahwa kemajuan zaman bukanlah segala-galanya. Karena ada manusia yang dikelompokkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang sa'idun fid dunya, sa'idun fil akhirah. Manusia yang bahagia di dunia, bahagia pula di akhirat. Ada orang yang sa'idun fid dunya, syaqiyun fil akhirah. Dunianya kelihatan bahagia, hidupnya makmur, hidupnya jaya, tapi dia menderita di akhirat. Ada yang celaka lagi, orang syaqiyun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Di dunianya menderita, di akhiratnya menderita juga. Benar-benar gak kebagian senangnya nih orang. Dan yang keempat yang masih ada harapan, syaqiyun fid dunya. Memang dunianya sengsara, memang dunianya menderita, tapi masih ada harapan, sa'idun fil akhirah, bahagia di akhirat. Mudah-mudahan dengan doa-doa kita yang sering kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, kita akan mendapatkan setitik kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barangkali demikian yang dapat saya sampaikan, mengingat waktunya kurang lebih mohon maaf bila ada kata yang salah dan khilaf, semata-mata datangnya dari saya, dan apabila ada yang benar tiada lain datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Walafu minkum, akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, menarik sekali apa yang disampaikan oleh guru kita. Mungkin ada satu atau dua pertanyaan yang Bapak atau Ibu yang kira-kira sampaikan mungkin kurang jelas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mohon tanya,
pertanyaan saya ini umum dan mohon maaf lebih pada permisalan aja. Jadi bagaimana Ustadz kita bermuamalah, misalnya kita punya tetangga yang satu muslim tapi maaf akhlaknya katakanlah kurang baik. Kemudian kita juga punya tetangga non muslim tapi akhlaknya baik. Nah, cara kita bermuamalah bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan menarik. Dihadapkan pada dua kenyataan. Bagaimana kita bermuamalah, di satu sisi kita punya tetangga muslim tapi ampun-ampunan ini akhlaknya, dan kita punya tetangga non muslim tapi akhlaknya luar biasa. Begini kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu al-muamalah. Agama yang baik, agama yang benar itu adalah ditentukan dengan proses muamalah kita, interaksi kita dengan manusia. Harus kita pegang benar-benar. Beragama itu, dalam aspek beragama itu kita harus menganut dua sisi. Sisi hubungan kita dengan Allah yang dikenal Al-Quran dengan hablum minallah, dan sisi hubungan kita secara horizontal dengan sama manusia yang disebut dengan hablum minan nas. Baik sama Allah itu sudah soleh, terhadap Allah itu sudah baik, tapi masih setengah, karena mesti ada yang kita perbaiki pula hubungan kita dengan manusia. Contoh Bapak, mohon maaf, Bapak rajin sholat jamaah ke masjid kira-kira 5 waktu misalnya, tapi hobinya berantem sama tetangga. Karena ada pulang sholat jamaah di tengah jalan clash dikit udah main tonjok-tonjokan padahal habis sholat. Kira-kira ini orang soleh tapi hanya soleh secara individual saja, dia baik sama Allah, sholat, pahalanya buat dia saja kan orang sholat. Bapak rajin ibadah puasa, rajin ibadah sholat, dianggap orang soleh, tapi nilainya kesolehannya hanya Bapak dengan Allah. Lantas gimana nilai kesolehan kita dengan manusia? Ditentukan dengan muamalah. Sehingga kita harus baik dengan manusia, tidak pandang bulu, yang namanya manusia semuanya makhluk Allah. Bahwa ada seorang muslim itu harus kita bergaul dengan baik, harus, apalagi dia muslim, punya dua ikatan. Satu ikatan sesama anak manusia ciptaan Allah, kedua satu ikatan sesama akidah, seiman seakidah umat Rasulullah. Lah kalau kemudian ada orang muslim nggak baik, tentu hubungan kita tidak seharmonis ketika dengan orang baik. Lantas kalau kita berhubungan dengan orang Nasrani dan yang lainnya kok baik, tetap baik. Karena hubungan manusia secara umum tidak ditentukan dengan agamanya apa, tapi dengan nilai kemanusiaannya bagaimana. Saya tanya, kalau orang muslim pembunuh, tukang mabok, masa ya kita mau baik-baik sama dia? Karena nilai kemanusiaannya sudah hilang. Tapi ketika kita dengan kaum Nasrani, sepanjang bukan urusan akidah, nilai kemanusiaan itu yang mengikat kita. Kalau orang Nasrani baik sama kita, ya kita harus baik sama dia. Apakah kebaikan kita dengan orang Nasrani dianggap ibadah? Itu urusan Allah, yang penting kita beribadah. Diniatkan kita akan memperlakukan makhluk Allah ini dengan baik, terlepas dari agamanya. Yang tidak boleh kan kita bergaul dengan Nasrani kemudian ikut-ikutan akidah dan keyakinannya, sehingga lana a'maluna walakum a'malukum, atau lebih ekstrimnya lagi, lakum dinukum waliyadin, agamamu Nasrani silakan, agamaku Islam, it's okay, tapi hubungan kita, apalagi satu RT, satu blok tetangga, harus baik, karena nggak ada masalah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja ketika bermuamalah dengan semuanya, dengan Yahudi, dengan Nasrani, bahkan konon ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang wafat, beliau masih punya tanggungan dengan orang Yahudi, karena muamalahnya apa? Baju perisai besi yang dipakai perang Rasulullah, karena Rasulullah suatu hari nggak punya uang, digadein sama orang Yahudi, belum sempat ditebus gadeannya, kok mau? Kata Rasulullah, ya mau, urusannya dagang, bukan urusannya sholat di kelenteng. Jadi urusan muamalah yang menjadi pengikat atau pertimbangannya adalah nilai kemanusiaan, karena nilai kemanusiaan itu sama. Keadilan milik kita juga milik non muslim, kesamaan milik kita juga milik non muslim, kebebasan milik kita juga milik non muslim. Jadi hubungan muamalah harus baik. Kembali lagi,
wa duribat alimul dhillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Siapapun akan dihinakan, dinistakan oleh Allah di tempat manapun mereka berada, kecuali kalau manusia itu mau berpegang teguh dengan hablum minallah, hubungan Allah manusia dengan Allah baik, wa hablum minan nas, dan hubungan manusia dengan manusia lain baik. Satu cerita mungkin sebagai satu gambaran penguat. Mari kita lihat Bapak, kadang-kadang justru urusan, mohon maaf Bapak Ibu, urusan muamalah kita dengan ibadah itu banyakan mana kalau dihitung? Banyakan muamalah Pak. Kita sholat sehari semalam cuma 5 waktu, sekali waktu sholat ada 1 jam, 5 menit, itu juga udah paling banter tuh. Sholat duhur 5 menit, sholat subuh 5 menit, sholat isya 5 menit, sholat asar 5 menit, udah segitu-gitunya, nggak nyampe 2 jam. Jadi sehari kita pakai hanya 25 khusus untuk ibadah kepada Allah. Tapi muamalah kita Pak, kerja di kantor aja 8 jam, kerja doangan tuh, ketemu bos, sama teman kolega, sama OB, sama cleaning service, itu muamalah semua isinya, itu loh banyak banget. Ke pasar belanja cabe 2 jam, kenapa? Baring ngerumpi, itu muamalah. Ibadah kita sama Allah ngirit pelit 5 menit kelar sudah, baca Quran 10 menit kelar sudah. Jadi karena aspek muamalah kita justru yang paling dominan dalam kehidupan kita, itu yang harus kita perbaiki. Suatu hari ada seorang alim, konon riwayat, pulang kenduri itu ya tasyakuran lah, makan daging, ada yang nyelip di gigi Bu, biasa. Pulang berasa nggak enak di tengah jalan, ini ada apa yang nyangkut, ya ampun di gigi saya. Kemudian lewat di rumah orang pakai bilik bambu, dia potek itu bilik bambunya buat tusuk gigi. Dia pikir hal kecil ketimbang tusuk gigi kan, tapi dia boleh ngambil di tempat orang, nggak pamit, nggak izin, nggak minta redoknya, itu kan muamalah itu. Konon gara-gara ini orang ini nggak bisa masuk surganya Allah. Orang kaya raya gara-gara nggak pernah nyantunin anak yatim, begitu mau dimasukkan ke surganya Allah, anak yatim protes, ya Allah jangan masukkan dia. Malaikat bilang, ya Allah jangan masukkan dia ya Allah, ini bocah protes. Kenapa? Allah ngetes kan, kata yang dia boleh masuk surga, boleh masuk, amalannya banyak, tapi saya sebagai tangan yang nggak pernah diopenin sama sekali, saya nggak redo. Dia lebih senang berfoya-foya memanfaatkan hartanya, saya nggak suka, saya didolimi. Orang nggak bisa masuk surganya Allah. Kenapa? Muamalah bisa menghambat kita masuk surganya Allah, karena masih punya hubungan ta'aluk dengan manusia lain. Ini hanya contoh gambaran kecil betapa muamalah itu sangat penting. Sehingga mari kita harus seimbang, ibadah kita harus kuat, muamalah kita juga harus bagus. Jangan merasa pede kita ibadahnya sudah kenceng di hadapan Allah, tapi manusia lain di sekitar kita nggak pernah kita pergauli dengan baik. Saya mau tanya Bu, orang kaya yang pelit disenangi tetangga nggak Bu? Orang kaya tapi pelit bin bakhil alias medit, itu kira-kira disenangi tetangga nggak mungkin disenangi. Disumpahin mungkin iya, loh orang kaya, biar kaya juga nggak pernah sedekah sama kita. Dan orang pelit jangankan disenangi tetangga, orang pelit itu nggak disenangi sesama orang pelit. Jadi orang pelit kalau ngeliat orang lain pelit gedek juga tuh. Itu gambaran betapa muamalah berpengaruh betul terhadap doa-doa dan interaksi manusia, yang ini menghambat urusan ibadah kita kepada Allah. Hablum minallah, hablum minan nas harus seimbang. Oleh karena itu kembali lagi, untuk muamalah mohon maaf, jangan pernah memandang agamanya apa. Sepanjang manusia itu baik, sepanjang manusia itu tidak menyakiti kita, pergaulilah mereka dengan baik. Catatannya, asal tidak ikut akidah dan keimanannya, itu yang tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Demikian mungkin dari Pak Edi ada beberapa tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sebelum ditutup pengajian kita ini, kami ada dapat amanah. Yang pertama kita mohonkan doa kepada saudara kita yang sedang sakit, yaitu Bapak Rukmana Priyatna, kemudian Bapak Irwan Andri Atmanto. Ini keduanya sedang di rumah sakit
yang satu di Rumah Sakit Polri, kemudian Irwan Andri ini sedang berobat di Singapura, dan Bapak Ukemri sedang penyembuhan. Kita mohonkan doa, mudah-mudahan ini penyakitnya diangkat dan jadi sehat kembali. Kemudian kita doakan juga kepada para jamaah yang telah berangkat menunaikan ibadah haji, yaitu Bapak Sumaryono dan Ibu, Bapak Sigit Guntarto dan Ibu, Bapak Keri Utarto dan Ibu, dan Bapak Ujan Aep dan Ibu, serta Bapak Lukman dan Ibu. Kita doakan semoga jamaah ini dapat melaksanakan ibadahnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, dimudahkan segala urusannya dan kembali menjadi haji yang makbrur. Kami mohon doanya Yai untuk. Mari kita iringi dengan pembacaan umul kitab. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang sakit segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, disembuhkan seperti sedia kala, dipanjangkan umurnya dengan tambah umur, mudah-mudahan semakin taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mari kita doakan saudara-saudara kita yang telah atau sedang memenuhi panggilan Allah menunaikan ibadah haji. Mudah-mudahan mereka dimudahkan segala urusannya, diberikan keselamatan, kelancaran dalam melakukan ibadah haji, khusyuk dan tekun, dan mudah-mudahan nanti gilirannya mendapatkan titel haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Ala niyati syifa. Limardana mardul muslimin rahmana riyatna irwan andriyan sallallahu. Wal hujjaj wal mu'tamir wa sumadana ibn Babashir. ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.